Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan mengenai salah satu contoh pendidikan multikultural. Dengan menggunakan 5W1H, kami bakal kupas tuntas mengenai salah satu museum unik di Jawa. Penasaran kan dengan museumnya? Yuk simak video ini bersama-sama dengan saya, Siaran, dan rekan-rekan saya, Elsa, Kasih, Siani, dan Lita. Nah, museum unik ini bernama Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Museum ini terdiri dari 2 lantai. Begitu memasuki kawasan museum, terdapat papan berwarna merah yang sudah usang dengan tulisan berkelir emas yang tulisannya adalah Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Penanda inilah yang menjadi ciri khas bahwa bangunan tersebut merupakan sebuah museum. Begitu memasuki ke dalam ruangan, terdapat banyak papan nama usang dan komik-komik maupun buku-buku dengan aksara Mandarin. Museum ini sendiri berdiri pada pertengahan November tahun 2011, jadi belum terlalu lama ya. Nah, kenapa sih museum ini menjadi salah satu contoh dari pendidikan multikultural? Yuk kita sama-sama cari tahu siapa pendiri museum ini. Keinginannya untuk mendirikan museum berawal dari saat ia berkuliah di Institut Teknologi Indonesia. Ia merasa terunyu dengan ketidakadilan yang dialami oleh warga Tionghoa di Indonesia. Puncaknya ketika terjadi peristiwa pada tanggal 13-14 Mei 1998. Saat itu terjadi pembakaran, pembunuhan, perampokan, bahkan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa. Ia bersama teman-temannya berusaha menjaga beberapa rumah warga Tionghoa yang berdekatan dengan kampusnya. Kejadian ini menjadi perenungan bagi Azmi. Ia ingin mencari tahu alasan dibalik sikap sebagian masyarakat yang begitu liar pada saat itu. Ia kemudian menduga bahwa hal ini terjadi akibat minimnya informasi. Seperti yang kita ketahui, diskriminasi etnis Tionghoa ini sudah terjadi pada masa Orde Lama, di mana terdapat kebijakan yang membuat warga Tionghoa akan kehilangan kewarganegaraannya jika tidak bisa menunjukkan bukti bahwa orang tua mereka telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun dan menyatakan secara tidak resmi menolak kewarganegaraan Cina. Pada Orde Baru pun etnis Tionghoa mendapat perlakuan diskriminasi, di antaranya mengeluarkan kebijakan penandaan khusus pada kartu tanda penduduk. Tidak bolehnya warga etnis Tionghoa menjadi pegawai negeri serta tentara. Pelarangan warga etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di pedesaan dan lain sebagainya. Museum ini didirikan oleh seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Indonesia yang bernama Azmi Abu Bakar. Dia lahir di Aceh pada tanggal 3 Maret 1972. Dia merupakan seorang aktivis dan pengusaha real estate dari Aceh.
Lokasi keberadaan museum ini berada di Ruko Garden Road, C2825, CBD BSD, Jalan Pahlawan 1000, Lengkong Gudang, Serpong, BSD City, Tangerang Selatan. Demikian presentasi kami mengenai salah satu contoh toleransi multikultural. Semoga dengan presentasi kami ini teman-teman jadi tidak merendahkan salah satu suku dengan sebelah mata. Mari kita bersama-sama menerima tradisi dan budaya dari suku lain dengan sikap yang positif dan penuh toleransi.